Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Slamet Riyadi, mahasiswa IAI Al-Qodirin Jember, Institut Agama Islam Jember, semester 5. Di sini saya akan menyampaikan yaitu administrasi dan supervisi pendidikan. Pengertian administrasi dan supervisi pendidikan ini pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan, yaitu disebutkan mengenai sistem pendidikan nasional, disebutkan bahwa istilah profesi ada pada dalam jenis pendidikan yang terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus selanjutnya dijelaskan juga bahwa gelar akademik profesi perguruan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik profesi ataupun vokasi. Administrasi dalam pengertian yang sempat merupakan bentuk segala dari kegiatan ketatausahaan yang pada intinya suatu kegiatan rutin, catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspek, serta mempersiapkan laporan administrasi pendidikan dalam pengertian secara luas. Diartikan segenap dan proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Istilah dan administrasi sendiri juga dapat diartikan juga sebagai administrasi ialah macam-macam pelayanan terhadap semua kebutuhan institusional dengan cara efektif dan efisien, dan administrasi sebagai salah satu komponen dari sistem yang subsistemnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan atau proses penyelenggara kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan suatu serta dengan kesepakatan bersama. Maka di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat menurut para ahli tentang supervisi pada bidang pendidikan. Satu, yaitu Amatembun dalam supervisi pendidikan merupakan rangkaian pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Pembinaan di sini dapat berupa bimbingan atau tuntutan ke arah situasi pendidikan, termasuk pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar belajar yang seharusnya. 2. Dr. Andes M. Ngalim Purwanto. Di dalam administrasi pendidikan, supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai lainnya di dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Maka pendapat di atas dapat disimpulkan tenaga pendidik atau calon guru perlu memahami tentang pengertian dan supervisi pendidikan dengan cara mengetahui unsur-unsur penting yang ada di dalamnya. Bukan hanya memahami dengan mengetahui unsur-unsur penting saja, akan tetapi juga perlu menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur penting tersebut adalah sebagai berikut. A. Kegiatan pembinaan yang direncanakan. B. Pembaruan situasi pengajaran belajar mengajar. Dan C. Mengefektifkan para peran guru, pegawai, sekolah, dan sumber lainnya. Dan pencapaian tujuan pendidikan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya 4 unsur-unsur penting tersebut, yaitu dapat menjadi sebuah pengertian supervisi pendidikan, yaitu suatu pembinaan yang telah direncanakan dalam perbaikan situasi pengajaran dengan telah meningkatkan pendayagunaan sumber personel dan material dalam pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman secara lebih efektif dan efisien. Jadi artinya pembinaan ialah serangkaian pemberian bimbingan dan latihan para guru, baik itu tenaga pendidik, pegawai, atau meningkatkan kemampuan dalam tugas yang telah dipercayakan tersebut, supaya supervisi pendidikan itu mengarah pada perbaikan dalam pengajaran yang baik dan peningkatan mutu pengajaran lebih terjamin dalam pencapaian tugas pendidikan yang diinginkan.
Dilihat dari pengertian administrasi, supervisi pendidikan sebelumnya merupakan serangkaian bentuk kegiatan pembinaan yang telah direncanakan bagi tiap-tiap personel dalam proses kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia yang terus akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Kemudian B, teknik-teknik supervisi pendidikan. Untuk mempermudah kepala sekolah di dalam pelaksanaan kegiatan supervisi diperlukan teknik-teknik supervisi. Beberapa pendapat menurut para ahli berbeda dalam merumuskan tahapan teknik supervisi, akan tetapi pada dasarnya tetap sama. Secara garis besar, teknik supervisi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu teknik perseorangan. Jadi yang dimaksud dengan teknik perseorangan merupakan supervisi yang dilakukan secara perseorangan dan berindividu. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan kunjungan kelas, classroom visitation. Seorang kepala sekolah datang mengunjungi ke kelas untuk mengobservasi bagaimana para guru mengajar. Dengan kata lain, untuk melihat apa kekurangan dan kelemahan yang atau kelemahan yang sekiranya perlu diperbaiki untuk kedepannya. Kemudian yang B, mengadakan kunjungan observasi. Observation visits, yaitu guru-guru ditegaskan untuk mengamati seorang guru yang sedang meragakan cara-cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Maka kunjungan observasi bisa dilakukan di sekolah sendiri ataupun dengan mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Dan 3, membimbing guru tentang cara-cara mempelajari bagaimana perihal siswa atau mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa. Kemudian D, membimbing guru dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah, antara lain menyusun program semester, membuat program situasi pelajar, membuat program satuan pelajaran, mengorganisasi kegiatan kelolahan kelas, melaksanakan teknik-teknik evaluasi pembelajaran, menggunakan media dan sumber yang menarik dalam proses belajar mengajar, dan mengorganisasi kegiatan siswa di dalam ekstrakurikuler. Demikianlah mengenai administrasi dan supervisi pendidikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.